Shalom, selamat sore Indonesia, puji Tuhan. Hari ini kita berada di konser tari dan doa Rise Unity for Indonesia yang dikomandani atau yang dipimpin oleh Kak Monica Yuliana bersama dengan tim yang luar biasa. Mereka mendapatkan panggilan dari Tuhan dan meresponinya yang saat ini di peringatan 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia boleh mengadakan bersama-sama dengan satu tujuan, supaya seluruh Indonesia Gereja Tuhan dari berbagai denominasi boleh bersama-sama untuk bergabung dan diperlengkapi untuk memuliakan Tuhan lewat gereja, terlebih lewat kota masing-masing. Jaringan penari sekota yang dipimpin oleh Kak Monik, panggilan akrabnya di bawah di Kota Bandung ini, sejak beberapa tahun yang lalu telah bersama-sama memberikan sumbangsih di dalam acara kebersamaan sekota. Antara lain ada Indonesia One, dan bisa bergabung bersama. Dan ada kegiatan-kegiatan yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tetapi saat ini saya ingin mengutip satu ayat firman Tuhan di Yesaya 2 ayat yang kedua. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung, tempat rumah Tuhan, akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Berbicara tentang gunung di Yesaya ini adalah di mana Tuhan akan hadir di sana. Dan berbicara tentang seven mountain, 7 gunung. Dari 7 gunung itu, saya tidak sebut semua, ada gunung pendidikan, ada gunung keluarga, ada gunung bisnis, ada gunung agama. Salah satunya juga adalah ada gunung yang disebut dengan gunung budaya. Gunung budaya pada saat ini, salah satu dari gunung budaya adalah tarian. Dan ketika kita boleh menari untuk kemuliaan nama Tuhan dan meninggikan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka setiap anak-anak akan diperlengkapi di dalam Tuhan untuk semakin mengerti bahwa kehendak Tuhan lewat tarian ini dapat memuliakan Tuhan. Sekali lagi, selamat untuk seluruh panitia dan selamat berkonser. Selesaikan sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom para hamba Tuhan, pendoa, penyembah Tuhan. Puji Tuhan, setelah 5 bulan masa persiapan untuk konser tari dan doa ini, tiba saatnya hari ini kita akan melakukan kegerakan Unity seluruh kota di Indonesia, yaitu berdoa, bernubuat, menyembah Tuhan dengan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita. Melakukan tindakan profetik agar terjadi kebangkitan anak-anak Tuhan yang mau berjuang, bergerak bagi Tuhan, bagi generasi ini untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya doa, pujian, penyembahan yang kita lakukan ini akan berdampak dalam alam roh sehingga turun atmosfer hadirat Allah, dan itu akan mengubah keadaan Indonesia sehingga terjadi pemulihan, kesembuhan, pertobatan, mujizat Allah atas bangsa Indonesia yang kita kasihi ini. Untuk semua peserta konser tari dan doa ini, saya ucapkan selamat berjuang. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya bahwa perjuangan kita tidak ada yang sia-sia. Kita akan menang karena Tuhan Yesus bersama kita, dan kita akan pulang membawa jarahan kemenangan yang luar biasa. Dan untuk semua hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengikuti acara ini melalui YouTube, saya mengajak saudari-saudara semua untuk bersama kami dalam doa, pujian, penyembahan melalui nyanyian dan tari-tarian ini. Ini bukan sekedar acara saja, tapi ini adalah suatu kegerakan, seruan untuk unity, seruan untuk kebangkitan generasi Tuhan di zaman ini, untuk membawa tuaian yang besar bagi kemuliaan Tuhan. Arise and unity for the nation. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on.
hari yang spesial. Sore hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kami Indonesia yang ke-76. Kami bersama-sama dengan semua generasi interdenominasi dari suku, kaum, dan bahasa dari setiap pulau-pulau yang ada di negeri ini bersehati merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami minta belas kasihan Tuhan untuk negeri kami di hari ulang tahun yang ke-76 ini. Kami minta Tuhan mencurahkan kuasa urapan kesatuan untuk tetap bersehati menghidupi kebenaran, kesatuan untuk tetap bersehati untuk saling support, saling membangun, saling menguatkan, serta menjadi jawaban untuk setiap masalah yang terjadi di negeri ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga bumi pertiwi Indonesia dipenuhi dengan kebenaran ilahi yang lahir dari setiap generasi di negeri ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dari setiap generasi lahir spirit unity untuk membangun, untuk membawa suara kenabian, suara kebenaran atas negeri ini, sehingga kasih dan kemurahan Allah dicurahkan atas negeri ini. Kesembuhan, pemulihan, dan mujizat terjadi atas negeri ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi gap, tidak ada lagi tembok-tembok yang memisahkan. Semua itu kami runtuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi pertiwi Indonesia seperti di surga. Di dalam nama Yesus kami panggil pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Miangas sampai ke Pulau Rote. Terjadi unity di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Suara kenabian, suara kebenaran Tuhan itu terus memenuhi setiap jiwa-jiwa di negeri ini. Bangkit gereja Tuhan, bangkit umat-umat Tuhan, menyatakan kasih Kristus atas setiap negeri, atas setiap pulau-pulau, atas setiap generasi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, diberkatilah bangsa kami Indonesia. Indonesia bersatu, Indonesia kuat, Indonesia sehat, Indonesia makmur. Sebab kami tahu bahwa di dalam kesatuan ada kesembuhan, ada kekuatan Allah yang dimanifestasikan. Terjadilah atas bangsa kami, terjadilah atas setiap generasi di negeri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu.
Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kami ingin mengingat bangsa kami. Kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan. Bawa bangsa kami semakin dekat kepadamu. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu,
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Engkau menjawab kami ya Tuhan. Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Bapak terima kasih Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami berkumpul di hadapan-Mu Tuhan, dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua Tuhan. Laki perempuan Tuhan dari berbagai tempat di Indonesia kami datang bersujud di hadapan-Mu. Kami bawa bangsa kami bawa negeri kami. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Di negeri kami Tuhan. Di tengah bangsa kami datanglah kerajaan-Mu. Bertahtalah ya Tuhan. Karena Engkaulah Raja kemuliaan itu. Kami katakan Tuhan, segala pintu-pintu gerbang Tuhan yang sudah berabad-abad terangkat menyambut kedatangan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi kami di Indonesia. Biarlah Tuhan setiap aspek kehidupan kami Tuhan, bangsa negara kami Tuhan. Dari pemerintahan Tuhan, dari kehidupan perekonomian Tuhan, di sektor bisnis Tuhan, di sektor media, budaya Tuhan, keluarga, agama, pendidikan, biar semuanya mengalami ya Tuhan lawatan. Datang Roh Kudus, lawat setiap tempat Tuhan di negeri kami Tuhan. Setiap aspek kehidupan mari lawat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan melihat keselamatan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang sudah Engkau berikan untuk kami pergunakan mengadakan acara konser hari ini. Saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak di Indonesia agar selalu dilindungi oleh Engkau dari bahayanya COVID-19 dan juga tolong berikan rasa semangat kepada anak-anak di Indonesia yang sekarang masih belajarnya secara online. Dan juga kami mau berdoa untuk kelancaran dari konser ini Tuhan, mulai dari internet, HP, komputer, dan laptop. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu dan juga kami mau berdoa untuk negara Indonesia yang masih disertai ke umur 76-nya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. I hear the voice of Ezekiel prophesying to these dry bones. Live again, live again. Those who are sleeping, those in the grave, live again, live again. Those who are sleeping, those in the grave, live again.
Raise up an army, raise up an army, raise up an army from the dust of the earth. Raise up an army, raise up an army, raise up an army of worshipers. Raise up an army, raise up an army, raise up an army from the dust of the earth. Raise up an army, raise up an army, raise up an army of worshipers. Raise up an army, raise up an army, raise up an army from the dust of the earth. Raise up an army, raise up an army, raise up an army of worshipers. Arise, 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 here now. Breath of God from the four winds blow. Breathe life again to these dry bones. Breath of God from the four winds blow. Breathe life again to these dry bones. Breath of God from the four winds blow. Breathe life again to these dry bones. Breath of God from the four winds blow. Breathe life again to these dry bones. Arise, 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 here now. Arise, 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 here now. Arise. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu Indonesia. Kami perkatakan pada sore hari ini Tuhan, bahwa umat-Mu yang ada di Indonesia bangkit menjadi terang. Karena kami percaya di mana ada terang Tuhan, maka kegelapan akan menyingkir. Kami katakan pada sore hari ini, gereja-Mu bangkit menjadi berkat. Gereja yang peduli terhadap sesama, atas kota dan bangsa, khususnya pada masa-masa pandemi ini Tuhan. Gereja-Mu terus menyatakan kasih Kristus. Gereja-Mu terus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kami perkatakan umat-Mu di Indonesia bangkit menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami percaya bahwa kebangkitan yang besar sedang terjadi atas Indonesia. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kebangkitan pasti terjadi. Haleluya. Amin. Jaringan penari sekota, mari bertepuk tangan bersama-sama. Clap your hands everybody, come on. Woo! Here we go. Yeah. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka raja namanya. Katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Oh, naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu,
sukan tinggi namanya, sukan ajar namanya. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Semua ikuti saya nyanyikan. Come on, sing with me like this. Here we go. Oh well, oh oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh well, oh. I said, oh well, oh well, oh sing. Oh well, oh well, oh whoa. Come on. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Wow, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh well, oh oh well, oh oh well, oh oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh well, oh oh well, oh. Only drums, come on. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh well, oh oh well, oh oh well, oh oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh well. Sekali lagi oh, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh well, oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh well, oh oh well, oh, keajaiban terjadi, keajaiban terjadi. Wow. Keajaiban terjadi saat ini. Woo. Keajaiban terjadi Tuhan dalam hidup kami ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami menaikkan suara kami. Nyanyi bareng-bareng ya. There we go. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampir tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu.
hanya Kaulah segalanya. Oh, oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, terjadi di sini. Katakan nyanyian imanmu bersama-sama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, 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 oh. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Oh, oh, segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Engkau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Oh, oh, oh. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. All in drums, semua nyanyi bersama-sama. Ku yakin, come on, Kau hadir di sini. Yes, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, come
sayang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Katakan kebangkitan, kebangkitan. Oh, oh, terjadi di sini. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Oh, Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum akan Engkau, Tuhan. Kami kagum akan Engkau, Tuhan. Yes, kami kagum akan Engkau, Tuhan. Kami kagum akan Engkau. We'll sing Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Sekali lagi nyanyikan Hosanna, Hosanna. Come on, sing Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna.
Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Terus teman-teman. Bagi kami, bagimu Tuhan segala pujian, segala kemuliaan, segala keagungan, segala kehormatan. Hosana in the highest. Oh, oh, oh. Puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua berdoa ya. Adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, ada Pak Charles di sini. Shalom Pak Charles, Pak Yosi, Frankie, Monica, you are really awesome hari ini, benar-benar luar biasa. Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi yang penuh kasih yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur hari ini Tuhan, kami merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-76, di mana Tuhan boleh memimpin, menjaga, membela bangsa kami, sehingga bangsa kami tetap eksis dan tetap kuat dalam segala kondisi. Dan kami tahu Tuhan, Engkau akan membawa bangsa kami untuk menjadi unggul. Terima kasih untuk kesempatan. Sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan cara yang berbeda, tetapi cara yang sangat inovatif dan kreatif ini. Berkati penyampaian firman Tuhan, kuduskan, persiapkan hamba-Mu, sehingga semua itu berasal daripada Tuhan saja. Di dalam nama Yesus, amin. Selagi saya menyaksikan dari awal, ini sesuatu yang luar biasa. Saya tidak habis-habisnya mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, Monica pernah bersama dengan kami di Samarinda ya, di waktu itu 2 tahun yang lalu ya, kurang lebih. Di situ ada acara festival, Borneo Festival. Dan di stadion itu yang terbuka itu, kita kumpulkan suku Dayak. Saya pikir suku Dayak cuma 1-2, ternyata ratusan di seluruh dunia juga ada ya, bahkan khususnya yang di Asia ya. Jadi mereka menari, memuji Tuhan, dan mereka juga bernyanyi dengan kultur budaya mereka. Wow, ini adalah mungkin ini satu blueprint nanti ya, tuh setiap suku, kaum, bahasa akan memuliakan Tuhan. Nah, itu saya rindu sekali sejak dari itu. Monica juga rindu ya untuk membuat teman-teman untuk memuliakan Tuhan dengan tari-tarian seperti ini yang membawa kesatuan. Karena kultur budaya ini, baik musik maupun tarian itu sifatnya universal ya, universal, dan itu bisa membawa kesatuan, bahkan meruntuhkan semua perbedaan ya. Nah, hari ini hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76. Jadi ini hari yang luar biasa, meskipun situasi pandemi masih berlangsung, PPKM level 4 masih juga diperpanjang, tetapi saya melihat bahwa karya Tuhan begitu hebat, luar biasa. Tahun 76 itu di dalam bahasa Ibrani-nya the new beginnings. Ya. Jadi nomor 6 itu, angka 6 itu adalah ketidaksempurnaan, tetapi angka 7 adalah keutuhan, utuh, komplit ya, secara fisik maupun secara spiritual. Jadi Tuhan akan menaruh keutuhan dan kesempurnaan di dalam ketidaksempurnaan kita, di dalam kekurangan kita. Itu di dalam di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-1. Jadi dalam setahun ke depan kita harus bermimpi ya, kita harus juga punya doa yang sangat spesifik, karena Tuhan akan berikan kepada kita kreativitas. Kreativitas. Apalagi di era disrupsi seperti ini, kita nih harus berkreativitas dan berinovasi. Ya. Jadi karena ini zaman new normal. Jadi sesuatu yang new normal ini kita harus melihat celah-celah apa yang dapat kita lakukan. Nah, hari ini sesuatu yang luar biasa sekali.
Coba dari sekian banyak penari boleh dipersatukan meskipun kalian masih ada mungkin ada di rumah masing-masing, ada di kebun dan lain sebagainya. Tapi wow, saya ngelihat luar biasa sekali, kita satu roh ya, satu tujuan, satu visi untuk memuliakan Tuhan. Nah, di dalam kitab Galatia 5 ayat yang ke-1 ya, kita baca. Galatia 5 ayat yang ke-1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi kemerdekaan di dalam Kristus itu sejati, bukan kemerdekaan asal-asalan, bukan kemerdekaan karena perjuangan, tetapi by grace ya, oleh karena anugerah Tuhan kita diberikan kebebasan. Tuhan tidak pernah membelenggu Injilnya sendiri, firman Tuhan untuk diberitakan dengan cara atau gaya. Tadi Pak Yosi di awal mengatakan di dalam doanya, di dalam kata sambutannya untuk kita merebut gunung-gunung, dan salah satunya adalah gunung art and culture ya, itu seni dan budaya. Nah, apa sih sebetulnya belenggu perhambaan yang sedang dihadapi oleh seluruh dunia pada saat ini? Yaitu banyak orang di dalam ketakutan, meskipun kita sudah ada jaminan keselamatan bahwa alam maut itu tidak akan menguasainya, tetapi banyak orang benar-benar hidupnya dibelenggu oleh ketakutan, takut ini, takut masa depan, takut ekonomi, takut COVID, takut vaksin, kalau divaksin juga ketakutan juga. Banyak unsur-unsur yang membuat kita ketakutan karena kita terlalu banyak mendengar berita-berita dari dunia, padahal berita daripada Tuhan itu Allah Immanuel selalu menyertai kita sampai ke akhir zaman. Lalu belenggu apa yang sedang mengikat umat Tuhan di seluruh dunia? Itu ketiada harapan, yaitu keputusasaan, seolah-olah masa depan itu tidak ada, seolah-olah kita ini sedang menghadapi satu doomsday ya. Kiamat, segala sesuatunya kan kiamat. Nah, nanti takut lagi berita apalagi politik, nanti berita apalagi ekonomi, berita di Afghanistan, berita ini dan sebagainya, membuat kita seolah-olah jadi tambah panik ya, tambah ketakutan, dan seolah-olah waduh dunia akan menuju kepada memang dunia itu kan menuju kepada kebinasaan. Makanya Yesus berkata, kamu bukan berasal dari dunia, sama seperti aku bukan berasal dari dunia ini. Jadi kita ini adalah di ambasador, yaitu duta-duta kerajaan Allah, dengan tarian, dengan talenta yang kalian miliki, benar-benar membawa kebudayaan kerajaan Allah ke dunia ini. Lalu belenggu apa yang sedang mengikat seluruh umat manusia di dunia ini? Yaitu ketidakberdayaan, seolah-olah ini kita hopeless dan tidak ada energi, tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi, seolah-olah kita menyerah kepada nasib. Kita terbelenggu untuk melayani karena gereja seolah-olah di lockdown. Nah, kita punya pengertian bahwa melayani itu harus di dalam gedung gereja. Nah, ketika gedung gereja ditutup, mimbar di lockdown, di mana ibadah tidak diperbolehkan, apakah berarti Injil tidak diberitakan? Nah, jadi melalui kreativitas yang kalian miliki itu luar biasa, luar biasa. Aku benar-benar bangga apa yang aku lihat ya kepada yang kalian lakukan 5 bulan ini, persiapan itu nggak mudah. Nah, tubuh kita adalah bait Allah, firman Tuhan katakan. Jadi jangan disalahgunakan. Jadi ketika kita berkelompok dalam unity, bahkan kita akan membawa spirit unity. Ini luar biasa. Bukan hanya unity di dalam kelompok Anda aja, tetapi dengan tarian JPS ini akan membawa unity di antara anak-anak muda. Karena seolah-olah anak muda itu sekarang ini digiring kepada satu portal saja, itu gadget mainnya. So everything itu gadget. Teknologi itu nggak salah, tetapi saya melihat kemurahan Tuhan bekerja bagaimana kalian bisa menampilkan sesuatu tetapi dikombinasi dengan teknologi. Wow, luar biasa sekali. Luar biasa kita bisa mempersatukan kota-kota, provinsi, bahkan nanti one day dengan bangsa-bangsa. Lihat aja, sekali waktu Anda bisa menari dengan tarian Indonesia, suku-suku tadi, wonderful. Saya mau pinjam itu movie-nya, saya mau putar lagi. Saya udah dapat izin dari Monica, dan
kalian nanti akan berkolaborasi dengan Mesir, dengan Arab Saudi, dengan Eropa, dengan apa? Menari, semua suku, kaum, bahasa akan menari bagi Tuhan. Itu mimpi. Bermimpi ya adik-adik semua. Bermimpi untuk hal ini. Ini coming soon, oke? Nah, jadi menari itu adalah satu ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan dengan gerak-gerik ya, dengan gerak-gerik ritmis yang indah. Dan itu akan menampilkan bagaimana suatu situasi yang aura buat kita nyaman, aman. Di tengah pandemi seperti ini kalian masih bisa menari juga, meskipun di depan kamera. Tetapi kami menyaksikan hal ini begitu luar biasa. Ya, menari itu memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah unsur tenaga, yaitu energi. Nah, tentunya energi itu tergantung ya, ada yang unsurnya kecil, sedang, atau besar kita mengeluarkan energinya. Lalu juga ada unsur ruang, ya, unsur ruang. Kita membutuhkan ruang. Tetapi kita lihat, kita cross the border sekarang. Ruangan Anda beda-beda. Saya ngelihat tembok Anda aja berbeda-beda. Dekornya beda-beda. Banyak kan nggak didekor. Fine, it's okay. Karena itu kita namanya dance from home. Menari dari rumah. Work from home and dance from home. Luar biasa. Nah, itu ada unsur ruang. Terus ada juga unsur imajinasi. Saya ini orang yang demen kultur ya. Jadi saya kalau ke Amerika, saya ke Lancaster, seringkali ingin nonton drama kolosal. Terus saya juga ke Thailand ya, beberapa kali saya nonton itu. Saya pernah pergi ke Devdan di Bali. Aduh, mahal sekali. Mahal sekali tiketnya. Aduh, saya ini sengaja pergi ke sana naik pesawat ya. Terus tiketnya juga 450.000. Oh my God, kata saya mahal amat. Terus yang ngantri saya cuma 1 orang Indonesia. Banyakan bule-bule, banyakan turis-turis, orang Korea, orang Jepang, orang Cina, dan ya orang Eropa, ya orang Amerika. Saya sendiri kok kayaknya, kok orang Indonesia kenapa ya nggak suka ini gitu kan. Nah, jadi saya nonton sendiri ya. Saya nonton sendiri dan saya menikmati sih, meskipun standarnya saya sih kalau bandingin itu masih di bawah Thailand ya. But it is okay lah, menari untuk dari tarian Aceh, tarian Manado, tarian apalagi lah, banyak lah. Jawa, ya berbagai suku di Indonesia. Tetapi di akhirnya ketika All Stars itu muncul, ada satu perempuan yang paling tinggi, pakai ini mahkota. Nah, terus saya pikir ini siapa yang ditonjolkan, yang paling menonjol di antara semua dari All Stars itu. Dia menampakkan seorang pribadi yang konotasinya, bukan konotasi, itu memang udah digiring, yaitu Ratu Kanjeng, Pantai Selatan. Bukan Nyi Roro Kidul ya, tapi Ratu Kanjeng. Kata saya, kenapa jadi digiringnya ke sini, ke hal-hal mistis? Karena tarian itu dibawa ke hal mistis. Lihat tarian-tarian di Indonesia, banyak dibawa ke hal-hal mistis atau yang berasal dari mitos kepercayaan. Jadi kami ini sedang membuat desa-desa wisata di beberapa kampung-kampung wisata dan desa wisata. Kampung itu, kalau di kampung itu di tengah kota. Jadi di beberapa wilayah, termasuk di Pelabuhan Ratu, nanti di Alor, yang kurang tuh apa? Konten. Yaitu anak-anak muda yang bisa menampilkan satu budaya, seni budaya yang luhur, yaitu kekayaan bangsa kita, tetapi yang memuliakan Tuhan. Nah, jadi ini unsur imajinasi ini dipakai oleh setan. Tarian itu ritual, seolah-olah penyembahan kepada arwah, kepada roh-roh, ya, penguasa-penguasa di udara, kepercayaan mitos yang dibangun berabad-abad. Jadi menari ini bukan hanya aktivitas rohani, tetapi wujud penyembahan kepada Tuhan dengan tenaga kita, dengan
seni yang ada, imajinasi kita, yang kita berikan semua untuk memuliakan Tuhan. Nah, jadi ini wujud penyembahan. Yang kedua, ini bukan sekedar menari itu aktivitas rohani, tetapi sacrifice. Itu korban di hadapan Tuhan. Suatu korban di hadapan Tuhan. Bagaimana kalau di dalam firman Tuhan itu tertulis juga. Ketika misalkan Herodias menari gitu di hadapan raja. Raja sampai, wah apa yang kamu mau nak? Apa yang kamu mau dengan tarian itu? Setengah kerajaan pun mungkin diberikan gitu. Karena melihat tarian itu. Nah, ada apa dengan tarian ini? Tarian ini adalah hidup kita yang diekspresikan menjadi satu korban di hadapan Tuhan. Saya pernah di satu negara ya, di mana saya jadi tamu dan di situ petinggi-petinggi. Lalu mereka percaya bahwa satu tarian ritual yang mereka akan bawakan itu adalah ritual yang dipercayai ada penyembahan kepada arwah-arwah daripada nenek moyangnya. Dan dipercaya nanti di dalam di antara penari itu agak ada yang menari. Kata saya, ada yang menari, wujud penari. Saya kucek-kucek mata, saya nggak kelihatan sampai akhir yang mana sih? Itu, yang itu. Yang mana? Saya nggak kelihatan. Kata saya. Tetapi mereka percaya ada seseorang. Ini bukan hologram ya, bukan hologram. Karena ini revolusi 4.0, udah 5G lagi kita. Ini bukan hologram, tapi mereka percaya ada penampakan seseorang yang menari bareng-bareng untuk memuja arwah. Waduh, di situ saya katakan di negara itu gereja nggak kurang. Tetapi banyak penari hanya mereka berpikir menari hanya di gereja. Salah, harusnya berani menari, menampilkan budaya Indonesia yang luhur, budaya bangsa kita di hadapan raja-raja, di hadapan bupati, wali kota. Kalau ketika ada festival, kita juga menari bagi Tuhan di situ. Karena di situ kita akan menghadirkan, yang ketiga, menghadirkan hadirat Tuhan. Di mana kita ketika menari hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, Tuhan juga pasti senang. Jadi kalau kita lakukan dengan cara yang benar, maka kita bisa menghadirkan kuasa Tuhan dengan tarian kita. Puluhan tahun yang lalu, saya lupa ya, mungkin 25 tahun yang lalu di Kota Bandung, saya pernah punya grup penari kurang lebih 300 orang lebih, dan itu penari-penari yang bertobat ya. Jadi kita waktu itu buat namanya Pilea Ministry. Nah, itu adalah penari-penari disco sebetulnya yang mereka hidup di dunia malam jujurnya. Nah, waktu itu ketika mereka bertobat, terjadi banyak pertobatan, tetapi juga banyak didukung oleh penari-penari gereja. Dan kita membuat satu drama kolosal di dalam istri saya yang suka jahit gitu ya, suka menjahit gaun-gaun dari berbagai bangsa. Nah, ketika Paskah waktu itu kami diundang, belasan kali diundang di gedung-gedung pertemuan. Dan itu mereka tuh menangis melihat drama itu apalagi ketika prosesi Yesus itu lagi disalib. Banyak terjadi pertobatan. Nah, Tuhan mau pakai setiap kita dengan talenta yang kita miliki. Yang keempat, bukan hanya aktivitas rohani, tetapi membangun tahta Tuhan. Setiap kerajaan pasti ada juga kultur budaya. Ada juga raja itu senang dengan suatu prosesi atau celebration, perayaan. Ya. Nah, jadi di dalam mengisi kemerdekaan RI ke-76 ini, ketika saya tadi pagi merenung-renung, the new beginning. 76 itu the new beginning. Wow. Saya senang sekali melihat kreativitas kalian semua yang luar biasa. This is just the beginning. Bersiap untuk sesuatu yang besar ke depan. Dalam era disrupsi, situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir, yang katanya masih ada belasan lagi varian baru. Oke, jangan terlalu takut. Firman Tuhan katakan jangan takut.
Tapi kita harus waspada, berkreativitas lebih tinggi lagi ketika dalam situasi seperti ini. Nah, bagaimana untuk kita bisa mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 ini? Yang pertama adalah 3B, oke? Yang pertama adalah berdoa. Berdoa itu tidak jemu-jemu. Sebelum kita latihan, kita berdoa. Sesudah latihan, kita berdoa. Berdoa juga untuk mimpi kita. Tuhan, ini mau dibawa kemana Tuhan? Karena aku ingin memuliakan Tuhan dengan apa yang aku lakukan ini. Nah, firman Tuhan katakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya di dalam Yakobus 5 ayat 16. Jadi kita harus tidak jemu-jemu berdoa. Ketika sedang menari kita tetap berdoa. Berdoa itu bukan sekedar khusyuk aja, tapi sambil menari kita berdoa. Sambil kita berlatih kita berdoa. Berdoa itu gaya hidup, bukan program. Harus jadi gaya hidup. Nah, jadi firman Tuhan katakan berjaga dan berdoalah supaya jangan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Karena sifatnya menari itu atraktif, attract orang. Meng-attract perhatian orang. Nah, jadi kita harus meng-attract perhatian Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kerajaan Allah itu turun. Kerajaan sorga itu turun di tengah-tengah kita. Ya, dan kalian adalah pembawa-pembawa hadirat Tuhan. Ketika kalian benar-benar mau melakukan aktivitas Anda harus berdoa. Ketika sedang melakukan aktivitas, Anda terus berdoa. Sesudahnya Anda terus berdoa. Giring visi ini kepada Tuhan. Bukan namaku yang besar, tapi namamu yang diperbesar, yang dipermuliakan. Yang kedua adalah berkarya. Selain berdoa, berkarya. Nah, firman Tuhan katakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Di dalam Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi maksudnya apa? Berkarya itu enggak self, enggak sendirian, apalagi menari itu harus corporate. Kalau satu nyeleneh aja udah enggak harmonis. Saya ingat di sini ada Pak Charles Jonan ya, rekan-rekan kami di jaringan doa nasional, ada Pak Yosi. Masih ingat ketika WPA 2012 yang lalu. Waduh, kita nih membutuhkan 2.000 penari, adik-adik semuanya, 2.000 penari, latihannya waduh, masing-masing di setiap kota udah gitu 2.000 penari di GBK waktu itu. Wah, itu sesuatu yang akbar ketika saya melihat mereka tuh berpuasa sebelumnya, mereka berdoa, tapi ketika lagi mereka udah menari di lapangan terbuka di rumput hijau itu, jujurnya saya nggak bisa menyaksikan lagi. Kenapa? Air mata saya. Karena saya merasa kalian tuh anak-anakku. Kalian akan dipakai oleh Tuhan. Jadi air mata saya bercucuran melihat kalian menari semua. Bawa bendera besar, bawa ini, wow, bawa apa tuh lah, macam-macam lah gitu. Itu sesuatu yang akbar, luar biasa, tetapi itu yang membuat hati kita, wow. Ini semua kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Nah, jadi setiap kita yang berkarya itu pasti dapat apresiasi. Saya teringat perkataan Bung Karno, ya, Soekarno pendiri daripada negara kita, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia mengapresiasi seorang pemuda waktu itu, namanya Johannes Leimena. Nah, dia berkata kepada anak muda ini, ya masih muda waktu itu, Mr. Johannes Leimena. Dia katakan, setiap kali aku melihat engkau, aku seperti melihat Yesus dari Nazaret. Bung Karno mengatakan hal seperti ini. Pasti ada penilaian. Pasti ada sesuatu
yang membuat dia membuat statement seperti ini di hadapan umum? Pasti Bung Karno tahu siapa Yesus, integritasnya. Dan siapa Mr. Yohanes Leimena yang berapa kali jadi menteri terus dalam beberapa periode presiden ya. Nah, itu bagaimana seorang besar bisa melihat orang besar, Yesus dari Nazaret, dan melihat orang yang memiliki roh Kristus di dalam dirinya, integritasnya. Jadi, kita nih bisa melayani sesama kita dengan kasih. Hanya satu perkara, saya kan juga bertanya-tanya, apa sih yang meluluhkan Bung Karno itu? Apa yang meluluhkan orang bisa memiliki statement itu? Karena kasih kepada Tuhan dan kasih kepada bangsa. Nah, adik-adik kalian berbuat sesuatu tepat 17 Agustus 2021 ini, di mana 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Aku tahu kau karena punya benih unggul mengasihi Tuhan dan mengasihi bangsa ini. Karena itu kalian lakukan ini tepat hari ini, tanggal ini. Untuk apa? Untuk memberikan hidupmu bagi masa depan bangsa ini. Yang ketiga, terakhir, selain berdoa, berkarya, dan berjuang, sebagai prajurit-prajurit, aku melihat di kaosmu, prajurit-prajurit di dalam 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Itu sebagai prajurit itu tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi prajurit itu siap untuk bertempur. Nah, di tengah era disrupsi ini banyak gangguan. Tetapi jangan khawatir, kita di dalam era yang disebut fog war, yaitu di mana cuaca berkabut di medan pertempuran tapi berkabut, itu seperti padang perang gurun tahun 97-an yang lalu. Jadi kita harus menjaga teman ya. Kita berjuang menurut strategi-strategi Tuhan untuk memenangkan pertempuran. Bukan bertahan pandemi ini, bukan bertahan. Kita harus menang dan kita harus lebih dari pemenang. Nah, banyak kesempatan-kesempatan yang dapat kita lakukan. Kita lihat banyak kesempatan, orang-orang dunia saja melihat banyak kesempatan. Ya. Banyak sekali pintu-pintu yang terbuka meskipun dalam kesempitan ini, dalam kesukaran seperti ini. Nah, satu perkara kalau kita mengandalkan Tuhan, kita bisa melihat mana pintu yang tertutup, mana pintu yang terbuka. Karena firman Tuhan berkata, Yesus kepada Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Aku memberikan kamu kunci-kunci, ya. Di dalam bahasa Indonesianya kunci, tapi di dalam bahasa Inggrisnya keys. Aku memberikan kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Wow, luar biasa sekali. Jadi kita bukan orang dunia yang nggak punya janji. Bukan sekedar orang beragama, hanya punya janji-janji para nabi. Tetapi kita punya kuasa dan otoritas dari Yesus sendiri. Sebagai ambasador kerajaan Allah. Nah, di dalam Amsal 22 ayat 29, firman Tuhan berkata begini, ayat terakhir ya. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Wow. Baru-baru ini kita disenangkan dengan kemenangan daripada double putri. Ya kita udah tahu. Salah seorangnya adalah anak Tuhan, Gracia Poli. Dia pemenang medali emas ganda putri Olimpiade di Tokyo. Saya melihat cerita hidupnya bahwa tahun 2011 dia mengalami cedera. Didiskualifikasi dari Olimpiade tahun 2012. Sakit hatinya. Kesempatan rasanya sudah tidak ada lagi. Masa depan, masa kegemilangan dia rasanya sudah tidak ada.
Tetapi dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kesempatan sekali lagi. Maka dia terus berlatih, dan akhirnya dia terus bertarung. Dan apa moto hidupnya sejak dari itu? Menjadi terang bagi orang lain. Biarlah kita semua boleh menjadi garam, menjadi terang dengan apa yang kita lakukan. Isi kehidupan kita, nanti kita akan mendapat doa pengurapan ya, supaya spirit of excellence. Spirit of excellence itu nanti di hadapan raja-raja. Kita semua bisa menari. Kalian akan ditunggu. Bukan spirit of perfeksionis. Kalau perfeksionis kan ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin dipuja-puja, menjadi terkenal. Kalau perfeksionis, itu seperti itu, mentoknya di dalam diri kita sampai puncak. Tetapi kalau spirit of excellence, biarlah aku berkurang-kurang dan nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berjuang. Merdeka. Shalom, salam sejahtera kepada jaringan penari sekota, para pemuji, penari, dan generasi muda yang hadir. Dan juga terima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Pak Yosi, Ibu Monika, salam kenal, dan juga Pak Daniel yang baru saja menyampaikan pesan Tuhan. Puji syukur kita panjatkan atas anugerah Tuhan pada hari ini, kita dapat merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Dirgahayolah bangsa kita. Perayaan kemerdekaan hari ini kita lakukan agak berbeda. Dari tadi pagi saya ikut doa-doa bersama, tapi pada sore hari ini kita masuk dalam doa dan tarian memuji dan mengagungkan Tuhan dan merayakan hari ulang tahun yang ke-76. Di dalam satu kesatuan dikatakan arise, unity for the nation. Pesan Tuhan yang disampaikan oleh Pak Daniel Panji berbicara mengenai kreativitas. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat kreatif. Tuhan kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Saya berharap agar generasi yang dimana saya berbicara pada saat ini adalah generasi yang suka berdoa, yang tetap berkarya dan berjuang, yang berarti pantang menyerah, tidak akan mudah menyerah meskipun situasi sulit seperti ini. Generasi ini adalah generasi yang penuh dengan kreativitas. Dalam masalah yang sulit ini, saya berkata, arise, kita akan menari, kita akan memuji, kita akan bersorak-sorai. Seperti dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 18, dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Dikatakan begini, saya suka ayat ini mengatakan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saya percaya di tengah-tengah masa yang sulit, kita akan tetap bersorak-sorai. Kita akan berdoa, berjuang, dan berkarya. Seni tari mencerminkan budaya setempat yang mengungkapkan, tadi Pak Daniel Panji sudah jelaskan, keindahan, ekspresi disertai irama, gerakan tubuh yang memberikan penampilan, pengalaman yang menyenangkan bagi yang menyaksikan, dan menimbulkan wawasan baru. Biasanya dilaksanakan dalam upacara-upacara adat, upacara resmi, pertunjukan, hiburan, kesenian, tetapi juga dalam hal rohani, tadi dikatakan, sebagai bentuk pujian, pengagungan, dan korban kita kepada Tuhan. Kita membangun tahta, tadi dikatakan, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Pada waktu kita memuji, menari, kita menghadirkan hadirat Tuhan. Miriam, saudara Musa, seorang nabiah, dikatakan memainkan rebana, menari, menyanyi, dan meninggikan kedahsyatan Allah. Daud
sebagai seorang raja di hadapan Tuhan dikatakan dengan sekuat tenaga, diiringi sorak-sorai, dia menari dan diiringi dengan bunyi sangkakala. Malam ini saya diminta untuk berdoa mengurapi para pendoa, penari, dan pemuji. Doa saya pada malam hari ini, agar Tuhan Yesus sendiri yang mengurapi saudara. Saya ingin melepaskan firman dalam Mazmur 149. Ini adalah dasar daripada apa yang saya ingin lepaskan malam hari ini. Saya ingin doakan. Mazmur 149 saya tidak akan bacakan, tetapi saya ingin berkata begini. Mazmur 149 dimulai dengan kata haleluya. Malam ini saya ingin memulainya sebelum saya berdoa untuk mengurapi, agar Tuhan mengurapi setiap daripada generasi ini. Saya berkata begini, haleluya, pujilah Tuhan. Saya berkata sekali lagi, haleluya, pujilah Tuhan. Saya berkata sekali lagi, haleluya, pujilah Tuhan generasi ini. Malam ini saya ingin berseru pada para pendoa, penari, pemuji, penyembah yang ada di Indonesia untuk menyanyikan suatu nyanyian baru di setiap pelosok, di daerah-daerah, gunung-gunung, dan lembah-lembah untuk memuliakan Tuhan. Bernyanyilah dan menarilah. Tadi Pak Daniel Panji katakan jangan hanya di gedung, tapi bernyanyilah dan menarilah di mana Tuhan tempatkan generasi ini. Atas kota, suku, kaum, dan bangsa. Saya berkata begini, arise yang berarti bangkitlah, arise, bangkitlah. Biarlah para pendoa, penari, pemuji, penyembah bersuka cita dan bersorak-sorai dalam kesatuan, menyatakan kemuliaan Tuhan, kebesaran dan keagungan Tuhan. Arise and shine, arise in unity. Biarlah para pendoa, penari, pemuji, penyembah akan menyembah dengan kerendahan hati, dengan satu hati, satu suara, membawa kebangkitan, membawa pemulihan bagi bangsa kita. Saya percaya slogan dalam ulang tahun negara kita adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Saya percaya generasi ini yang tadi disebutkan oleh Pak Daniel Panji adalah generasi yang tangguh, generasi yang tumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat tangan kita. Mari kita bersama-sama menerima pengurapan dari Tuhan. Saya ingin berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Pada malam hari ini lepaskan pengurapan-Mu Tuhan. Hamba-Mu akan melepaskan sesuai dengan Mazmur 149. Tuhan, hamba-Mu berdoa. Biarlah setiap penari, pemuji, penyembah, pendoa akan seperti pedang bermata dua, yang akan mendatangkan hukuman dan menemplak hati orang yang berdosa, sehingga berbalik daripada jalan-jalan yang jahat. Pada waktu mereka melihat tarian, pada waktu mereka diekspresikan dengan pujian, ada sesuatu dalam hati mereka yang membuat mereka bertobat. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah para pendoa, pemuji, Engkau urapi dengan kreativitas dan pengurapan yang baru untuk menyanyi, menari, memuji, menyembah Tuhan melalui suara, gerak, raga, perasaan yang membuat orang memuliakan Tuhan dan bertobat. Pengurapan ini biarlah Tuhan berikan, akan melepaskan kuasa Tuhan atas daerahmu, atas kotamu, atas bangsamu, dan atas bangsa-bangsa. Dan biarlah pengurapan ini akan menemplak hati suku-suku, kaum dan bangsa, beragam adat istiadat, agar mereka bertobat dan hati mereka akan menyiksa mereka apabila mereka tidak bertobat. Biarlah generasi ini akan membawa pertobatan, akan membawa kegerakan revival. Dialah akan melepaskan kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Apa yang kalian ikat di bumi, Tuhan akan ikat di surga. Apa yang kalian lepaskan di bumi, akan Tuhan lepaskan di surga. Tuhan, biarlah mereka akan melepaskan kuasa melalui doa, pujian, tarian mereka, di mana mereka akan membelenggu pemerintah-pemerintah kegelapan, penguasa daerah kegelapan, penghulu kegelapan, dan roh-roh jahat di udara. Mereka akan mendeklarasikan hukuman Tuhan sesuai firman-Nya atas pemerintah, penguasa, penghulu kegelapan, dan roh-roh jahat di udara. Saat ini terimalah pengurapan baru untuk memuliakan Tuhan dengan keindahan ekspresi, irama, gerakan yang memuliakan Tuhan. Dan orang yang menyaksikan akan dilepaskan dari ikatan kuasa si jahat dan akan menemplak orang yang tidak bertobat untuk mencari Tuhan, membelenggu dan menghancurkan pemerintah kegelapan, penguasa daerah kegelapan, penghulu dan roh-roh yang jahat.
Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah aku deklarasikan terjadi. Biarlah the excellent spirit yang dikatakan oleh Pak Daniel tadi. Seperti Pak Daniel menerima the excellent spirit, aku lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk generasi muda yang Kau bangkitkan. Kami sedang melihat satu kegerakan yang luar biasa. Engkau membangkitkan generasi ini penuh dengan kreativitas, penuh dengan semangat dan juang. Terima kasih Tuhan. Kalau kita sebentar lagi akan berpisah ke rumah kita masing-masing, mari kita angkat kedua tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah kreativitas dan pengurapan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan Tuhan yang mengurapi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selesai sudah seluruh rangkaian acara konser tari dan doa 2021 ini. Mari bawa api kegerakan lawatan Tuhan ini ke tempat kita berada, sampai kota-kota, pulau-pulau, bahkan sampai seluruh Indonesia dipenuhi oleh api kemuliaan Tuhan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.